akan menemukan namanya trigger. Ya, apa trigger ini? Trigger ini adalah bagian dari signal yang nanti kita ambil yang menjadi pemicu terakhir kita untuk nanti entry. Jadi tahapannya pelajari nanti candlesticknya, karakternya, kemudian lihat arah pergerakan trennya, kemudian lihat support resistennya, baru kita lihat triggernya. Setelah ini ketemu, baru entry. Oke, selamat pagi Pak Ismail. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat. Nah, udah baik kan Pak Wi? Ya, lebih baik Pak. Jadi sudah, kalau kita sudah merasa lebih enak ya kita jalan lagi biar nanti tidak terlalu banyak ketinggalan. Nanti kalau misalnya masih ada kesulitan nanti bisa sambil jalan komunikasinya sambil praktek nanti di akun yang kita siapkan dulu. Sebelum masuk mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak. Eh, Mas, kalau narik apa Pak, support itu di ujung-ujung penolakan ya Pak? Iya, untuk menarik support resisten, satu bisa di ujung penolakan, yang kedua bisa di ujung bodinya. Ya, Hmm, tergantung kondisi pasarnya. Nanti kalau misalkan banyak penolakan di sana, biasanya ujungnya yang kita ambil. Contoh misalkan sekarang ini, eh kalau kita mengambil di time frame D1 misalnya, untuk mencari titik supportnya, maka kita bisa tarik garis yang banyak ditolak semuanya. Nah, di sini banyak ditolak, yang banyak kena semuanya itu akan lebih baik. Ya, artinya dari sekian penolakan ini kalau kita ngambil semuanya ditarik dan mewakili semuanya tentu akan lebih valid di sana. Meskipun kita juga bisa menentukan di sini. Di ujung sini pun boleh. Atau kalau di atas di ujung sini juga boleh. Ya, di ujung body sini. Yang sebelah kiri ini berada di bodinya, yang sebelah kanan kena sumbunya. Yang paling penting di mana di situ banyak penolakan. Yang jelas bukan di bawahnya karena ini tidak mewakili. Kalau di atasnya minimal mewakili titik puncaknya. Ketika naik dia di sini kembali ditolak. Ketika naik lagi ditolak lagi. Ketika naik lagi ditolak lagi. Kemudian demikian yang di sini. Ini ketika naik kemudian ditolak lagi, masih posisinya berada di bawahnya. Naik ditolak lagi dan ditutup dengan posisi di bawahnya juga. Jadi tidak harus berada di ujung, kita ngambil di ujung semuanya ini boleh juga kok. Intinya yang terpenting tidak terlalu jauh. Jarak sekian ini kita bisa masih toleransikan ketika kita mengambil posisi-posisi strategisnya. Sehingga kalau misalkan nanti breakout, saya selalu sampaikan kalau breakout yang magak begini atau nanggung begini kita tidak sebut sebagai breakout. Karena sebelah kiri juga masih ada level psikologi di atas. Maka untuk meyakinkan harus betul-betul lebih Pak. bebas, harus betul-betul bebas hambatan di sana. Kira-kira seperti itu, Pak Ismail. Coba lanjut lanjut Baik, materi Pak Wi. baik. Mungkin bisa di off dulu, Pak. Nanti saya sampaikan, nanti kalau ada mungkin pertanyaan bisa diaktifkan kembali audionya biar nanti tidak mengganggu proses pembelajarannya. Kita akan lanjutkan di materi hari ini, pagi ini, ya mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Kemarin di awal sudah banyak kita pelajari terkait dengan uh, money management dan risk manajemennya, kemudian juga sistem trading. Maka ketika kita sudah masuk di wilayah sistem trading, nanti kita sudah banyak harus menganalisa, harus banyak
menerapkan dalam sistem kita nanti. Nah, untuk sistem trading kita tidak mengulangi lagi tahapannya seperti apa. Kita hanya akan masuk di materi teknikalnya. Kita akan masuk di wilayah analisa nanti. Di teknikal ini sebenarnya ada 3 pokok yang paling penting yang harus kita nanti pahami. Yang pertama terkait dengan chart atau dari grafik itu sendiri. Nah, chart yang kita gunakan adalah candlestick yang berbentuk candle itu. Kemudian dari chart ini nanti kita bisa dapatkan informasi berupa karakter dari candle. Kemudian arah kecenderungan atau tren. Ya, akan kita temukan karakter dari candle, kemudian arah kecenderungan atau tren yang ada di sana. Kemudian kita juga akan nanti menemukan titik pentingnya, area pentingnya, ya, di mana area penting itu salah satunya adalah support resisten, kemudian wilayah retracement. Retracement ini koreksi itu adalah pergerakan yang melawan pasar besarnya, namun demikian dia hanya bersifat sementara. Artinya untuk pasar yang bergerak kuat naik misalnya, dia koreksi itu hanya sebentar, kemudian pada akhirnya melanjutkan tren kembali. Nah, untuk mengetahui area-area retracement nanti juga harus banyak belajar. Minimal untuk kebutuhan kita, minimal untuk kepentingan kita dalam membaca peluang yang ada. Kemudian satu nanti yang terakhir, dari chart juga kita nanti akan menemukan namanya trigger. Ya, apa trigger ini? Trigger ini adalah bagian dari signal yang nanti kita ambil yang menjadi pemicu terakhir kita untuk nanti entry. Jadi tahapannya pelajari nanti candlesticknya, karakternya, kemudian lihat arah pergerakan trennya, kemudian lihat support resistennya, baru kita lihat triggernya. Setelah ini ketemu baru entry. Ya, tahapannya begitu. Sehingga jangan hanya kita melihat support resisten, tiba-tiba kita lihat support resisten kemudian kita lihat trigger entry. Tidak bisa begini. Semuanya harus bertahap. Lihat karakternya, kemudian fahami pergerakan kecenderungannya, kemudian bagaimana wilayah-wilayah pentingnya, support resisten dan retracementnya. Kemudian baru kita temukan nanti trigger di sana untuk persiapan entry-nya. Ya, dari 4 ini nanti kita coba untuk aplikasikan. Pelan-pelan kita mencoba belajar untuk mengikuti step by stepnya. Ya, biar nanti menemukan kesempatan, menemukan peluang yang ada di sana. Karena untuk menemukan peluang ini harus bertahap, harus kita baca dengan hati-hati untuk menjaga supaya kita tidak terlalu lama larut di dalam floating minusnya. Kita awali dari karakter candle dulu. Yang tadi kita pelajari, kita pahami adalah candle atau candlestick bahasa panjangnya. Dari candlestick ini kita belajar karakter dulu. Nah, karakter candle ini ditentukan nanti ada beberapa yang harus kita baca. Yang pertama dari ukuran bodinya. Ini yang penting dan harus nanti kita hati-hati. Perhatikan ukuran bodi. Yang kedua, perhatikan sumbunya. Kemudian kita lihat rasio. Kita bandingkan sumbu dengan bodinya. Terakhir nanti berada di posisi yang seperti apa candle itu ketika ditutup. Ya. Candle yang tebal ini akan sangat berbeda dengan candle yang kecil. Ya, kalau kita lihat candle yang tebal begini, contoh misalnya ini kita kasih warna merah mewakili seller, kemudian di atas dan di bawah ada penolakan yang kecil. Ini tentu berbeda ketika ini warna merah, yang satunya panjang begini. Maka membacanya nanti perhatikan perhatikan bodinya dulu. Kemudian setelah itu sumbunya dilihat.
Nomor satu body, nomor dua sumbu, yang ketiga adalah bandingkan antara sumbu dengan body. Kalau tidak ada sumbu yang panjang yang berarti dan signifikan pengaruhnya, maka kemungkinan besar ini akan masih akan lanjut ya, sellernya masih punya kekuatan di sana, akan dominan di sana. Sebaliknya ketika posisi seperti ini merah, ini ada ekor di atas. Ada ekor di atas, ini mengindikasikan satu ada buyer. Namun demikian kekuatannya kecil ya, kekuatannya kecil karena sempat naik. Sebelum turun dia sempat naik, kemudian setelah itu turun sampai di sini. Nah, ini titik terendahnya atau low-nya. Ketika dia sudah pernah berada di titik yang paling rendah di sini, maka seller itu punya kekuatan yang luar biasa. Meskipun pada akhirnya ditolak, ini namanya ditolak. Ini ditolak oleh buyer. Ya, meskipun ditolak tetapi masih ditutup dengan posisi seller yang dominan. Kondisi seperti ini harus kita pertimbangkan. Kalau kita lihat bodinya, volumenya ini kecil, kemudian sumbunya panjang. Sumbu panjang berada di bawah mengindikasikan penolakan buyer. Sementara kalau kita rasiokan sumbu dengan body, ini lebih panjang sumbunya, artinya penolakan buyer jauh lebih kuat. Tetapi jangan lupa dia pernah turun sampai di sini. Artinya seller pernah mencetak harga terendah itu. Kemudian ditolak buyer. Maka ini kondisi seperti ini kalau kita baca rasio seperti ini, karakternya ke depan ya, kemungkinan yang terjadi dia akan lanjut turun dulu, akan mencoba kembali ke titik terendah dulu ya. Kalau dia tidak mampu, dia akan ditolak oleh buyer dan kuat naiknya. Kalau ini ternyata ditembus lagi, lebih panjang lagi, maka fokus kita adalah sell. Tetapi ketika dia turun tidak mampu, kemudian ditolak oleh buyer, berubah menjadi ekor di bawah, di atas sudah berubah warna hijau, volume berubah menjadi warna hijau, maka kemungkinan terbesarnya adalah naik. Sehingga kalau kita entry, kita nunggu ini sampai hijau tebal, waktunya sudah bukan di 5 menit pertama. Nah, ini bisa kita masuk buy di sana. Kalau ternyata dia tidak sampai penolakan di bawah ini tidak kuat, artinya seller masih memakan lagi yang titik terendah sebelumnya, maka fokus kita adalah sell. Ini karakter candle yang harus kita pahami. Contoh kita secara cat kita coba baca. Oke, perhatikan yang ada sumbunya, saya akan tandai dulu. Perhatikan sumbu yang saya highlight ini, candle yang saya highlight ini, biar kita nanti tidak terjebak ketika ada sumbu yang panjang, ekornya kecil, pasti akan berbalik ya, belum tentu. Yang pertama kita baca dulu ya proses bergeraknya atau proses awal bagaimana dia terbentuk kemudian naik turunnya. Ketika dia ditutup di merah ini, maka bukaannya di sebelah kanannya, sehingga ini titik opennya berada di sini. Saya kasih tanda dulu. Nah, ini titik open yang di bawah ini. Saya kasih tanda di sini. Ini adalah open atau bukaan. Harga pembukaan. Ya, harga pembukaan di sini. Di bawah yang body yang warna hijau ini. Kemudian setelah buka, apakah dia langsung naik? Bukan. Setelah buka ini bukan naik dulu. Kalau ini naik dulu, bagaimana di bawah nanti? Kalau ini naik dulu, pasti yang di bawah ini warnanya merah. Ya, kecil kemungkinan. Jadi kalau kita lihat harus bisa membaca. Ketika ini ganti candle, kemudian pergerakannya dia turun dulu. Artinya sebelum warna hijau ini merah dulu. Maka ketika running seperti ini kita baca, oh kondisinya ada ujung di atas, ada ekornya, berarti tadi sempat naik. Kalau kita lihat setelah pembukaan dia turun. Nah, turun sampai di sini. Perhatikan ini low-nya. Ya, harga terendahnya. Apa yang kita bisa terima dari informasi ini? Artinya seller masih menekan karena sebelumnya ada warna merah ini. Jadi sebelumnya ada seller, kemudian ini seller masih menekan lagi, mengingat sebelumnya ini kuat sekali. Ya, seller sebelumnya ini kuat sekali. Perhatikan tadi di karakter candle yang pertama sumbunya panjang,
bodinya kecil-kecil, antara body dengan sumbu ini masih dominan bodinya, sehingga masih menekan, ini sellernya masih menekan hampir sama dengan panjang body yang sebelumnya. Meskipun di area di sini pada akhirnya ditolak oleh buyer dan kemudian melewati harga pembukaan, kemudian naik sampai di sini. Ini high. Ini high-nya. Sampai harga tertinggi, kemudian ditolak oleh seller lagi dan ditutup di sini. Ini closingnya di sini. Ini harga pembukaan atau close-nya. Nah, ketika ini sudah terbentuk selesai, candle sudah sempurna terbentuk, maka harus kita baca karakter candle yang terbentuk ini. Apa yang kita baca dari karakter ini. Tadi kita sudah sampaikan. Pertama kita lihat prosesnya tadi turun dulu sampai di bawah. Artinya seller masih menekan sampai di bawah. Kemudian ditolak oleh buyer. Nah, ditutup dengan posisi buyer dominan. Nah, ini harus kita waspadai. Setelah merah, kemudian ditutup warna hijau. Ada pergantian warna di sana. Kemudian dia juga panjang sampai di bawah. Maka potensinya, ya jangan lupa ini sempat mencetak harga sampai di bawah, maka seller akan mencoba kembali menyentuh wilayah yang pernah disentuhnya, pernah dicetaknya. Kemudian pada akhirnya akan naik lagi. Kalau breakout berarti dia akan lanjut turun. Nah, kalau kita lihat dia coba awalnya ini naik karena tadi juga ada penolakan buyer. Ada penolakan buyer yang kuat, kemudian ditutup warna hijau. Artinya perubahan warna ini juga harus patut kita perhatikan, termasuk penolakan buyer. Penolakan di bawah mengindikasikan buyer itu kuat juga menolaknya. Maka tidak heran ketika di candle selanjutnya ada penolakan lagi, apalagi trennya masih naik. Ini trennya masih naik, artinya masih ada kecenderungan untuk kembali naik lagi. Nah, tentu untuk kembali naik lagi nanti harus dibatasi atau diuji dengan wilayah psikologi. Psikologi itu ketika naik dia tidak mampu kembali. Ya, perhatikan ketika awalnya dia naik dulu. Nah, ketika awalnya naik dulu, ketika naik dia tidak mampu menyentuh titik tertingginya atau minimal mendekati. Ini masih jauh dari level psikologi dan pada akhirnya ditolak oleh seller. Nah, ini kan kita harus waspada seperti ini. Meskipun awalnya candle sebelumnya tadi warna hijau, penolakan ke atas kuat, tetapi buyer ternyata tidak mampu untuk menembus wilayah pentingnya. Kemudian ditolak oleh seller lagi. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Sekarang berubah lagi, ganti warna lagi, berubah menjadi warna merah lagi. Artinya apa? Artinya buyer sudah mentok di sana kekuatannya, atau bullish itu sudah berat untuk naik lagi. Bahkan ditutup dengan volume yang jauh lebih kuat dari warna hijaunya. Artinya kalau kita kombinasi, hijau ini sudah dimakan habis oleh merah, maka kemungkinan akan lanjut turun lagi ya. Tetapi karena sudah pernah naik sampai di atas, perhatikan kita tunggu sampai dia naik. Kalau kita mau entry, tunggulah dia sampai naik sampai tidak mampu. Sampai tidak mampu di mana ya, tergantung dia geraknya sampai di mana. Kalau sudah betul-betul tidak kuat kemudian turun, kemudian sudah terbentuk volume warna merah yang tebal, maka disitulah kita untuk entry. Titik entry kita di sini. Ya, dasarnya bukan hanya satu candle ini, tetapi sudah berurutan tadi. Dari awal kita sudah baca. Kemudian ini hanyalah puncak triggernya yang kita gunakan. Triggernya adalah dengan melihat ketika buyer sudah tidak mampu, kemudian sudah mulai terbentuk volume yang tebal, tekanan ke bawah kuat, kita masuk di sini. Nah, ini adalah bagian dari triggernya. Jadi karakternya kita baca, arahnya, kecenderungannya kita baca, karena dari awal ini dari ujungnya sudah mulai turun, kemudian level psikologinya tidak di breakout, turun kuat lagi. Nah, ini masih
berarti kemungkinan besar masih akan turun. Sampai di mana? Sampai di area level psikologi yang terendah sebelumnya. Ya, karena level psikologi rendahnya di sini, maka semua nanti kalau pergerakan di bawah harus diuji di sini. Apakah dia mampu untuk breakout atau tidak? Breakout ini bukan sumbunya tetapi bodinya yang tebal. Kalau tidak mampu breakout, kemudian sudah mulai pengurangan kekuatan, ya, seller sudah mulai berat, ada penolakan, berubah warna, kemudian turun lagi, tidak mampu lagi, ditolak oleh buyer lagi, maka disinilah kita bisa entry berikutnya, entry buy di situ. Sampai di mana? Sampai diuji lagi level psikologi yang di atas di sini. Kalau dia breakout, maka fokus kita tetap naik. Fokus kita untuk entry buy, tinggal menunggu trigger berikutnya. Tetapi ketika di area di sini tidak mampu untuk breakout, kemudian sudah naik lagi tidak mampu, maka kemungkinan besar lagi akan kembali turun lagi, akan berada di sekitaran ini nanti. Nah, karena ini menggunakan time frame besar, kalau kita menggunakan time frame kecil, persis samanya, caranya sama, tekniknya sama. Yang membedakan adalah tipe trading kita, gaya trading kita. Ya, ini adalah membaca karakter candle. Kemudian berikutnya tadi ada saya singgung support resistennya. Ada support dan resistennya. Nah, support resisten ini kita cari harga tertinggi atau terendah yang terdekat dari running. Nah, harga tertinggi terendah ini yang dimaksud adalah di situ dia harga maksimum kemudian ditolak, harga maksimum dan banyak ditolak. Ya, sehingga kita hanya menggunakan visual, hanya menggunakan logika yang gampang, tidak perlu menghitung, tidak perlu pakai indikator, tidak masalah. Karena yang kita lihat, yang kita amati dan kita tentukan tentu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan broker, apalagi kepentingan mungkin teman-teman kita. Kita hanya fokus untuk kebutuhan kita sendiri, hanya untuk kepentingan entry kita sendiri. Kalau sudah menemukan trigger yang tepat, sudah membaca peluang dan arahnya, baru kita lakukan entry di sana. Yang terpenting kita lihat bagaimana menentukan support dan resisten dari wilayah-wilayah psikologi dari penolakan-penolakan yang ada di sana, yang terdekat dari running. Ya, kalau kita lihat ini, saya kasih batas dulu ya. Kalau kita lihat yang sekarang ini misalnya, ya kita biasakan dengan zoom in dan zoom out ya, biar nanti kita lebih gampang melihat historinya. Perhatikan ketika arahnya menuju ke bawah, maka fokus kita adalah level psikologi di bawah atau supportnya. Di mana supportnya? Kita geser sebelah kiri, di mana di situ ada banyak penolakan atau harga tertinggi ditolak, Ya, saya mengambil di wilayah di sini. Ini adalah wilayah-wilayah di mana di situ naik kemudian ditolak, ini juga begitu. Maka kita tarik ke kanan. Nah, ini adalah level psikologi kita yang di bawah. Biar kita ada pembeda, kita kasih warna biru. Nah, ini adalah level psikologinya. Ini di harga berapa? Kita bisa klik aja yang kena semuanya di tengah-tengah di sini. Nah, inilah level psikologi kita, atau kita bisa jadikan sebagai support terdekatnya. Di mana itu? Di wilayah 1809.35. Nanti ketika dia breakout kuat, maka kemungkinan akan lanjut turun lagi. Sampai di mana? Di sebelah bawahnya lagi ada penolakan lagi di situ. Ada level psikologi berikutnya. Kita bisa lihat di sini ada penolakan berikutnya. Ya, kalau terlalu dekat kita bisa lihat yang sebelah bawahnya yang lebih mengena semua boleh. Ya, kita bisa tarik di sebelah sini boleh. Jadi biar lebih banyak kena di sebelah bawah, yang di sini juga ditolak, kemudian di sini juga banyak ditolak. Ini tentu akan nanti lebih
lebih valid di sana. Kalau nanti dia breakout dan kemudian kuat lagi. Kemudian kalau kita breakout, kira-kira entry di tengah ini kuat apa enggak, atau mampu enggak nanti kita untuk taking profitnya, ya sekitar 200 sekian. Saya kira masih cukup untuk kita taking profit lagi di sana. Ketika nanti berada di posisi yang level psikologi persis di sana atau lebih sedikit, maka kita lebih baik menunggu breakout lagi atau kembali memantul lagi. Nah, saat ini masih berada di area level psikologi pertama atau di support terdekat dulu. Ini di area supportnya. Kenapa kita tidak otak-otik masalah resisten? Karena arahnya ke bawah. Kalau kita lihat arahnya ke bawah, fokus kita adalah support. Tidak usah otak-atik dengan resisten dulu, jauh, biar pikiran kita tidak terpecah ya. Kita fokus saja satu arah. Nanti kalau dia sudah naik, baru kita lihat lokasi di mana level psikologi yang di atas. Ya, ini caranya menentukan. Kemudian kalau nanti breakout lagi di bawah, bagaimana? Kita lihat ada penolakan lagi. Yang ada penolakan lagi kita lihat di sini. Nah, di sini. Dan seterusnya. Atau kita bisa lihat yang terdekat lagi, atau misalnya kita lihat kalau banyak penolakan di situ, ya kita bisa tarik. Kalau tidak ada, kita bisa tentukan yang ini sebagai level psikologi berikutnya. Oke, ini kira-kira kalau kita mau menentukan support dan resistennya dengan logika saja, dengan visual yang ada tetapi realistis.